Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan ngomongin tentang cara menggunakan Gemini AI. Lebih fokusnya adalah penggunaan tentang API-nya. Nah, yang pertama perlu diketahui itu adalah apa itu API gitu. API itu adalah sebuah string yang bisa menghubungkan antara request dari aplikasi dan juga respon dari yang di request gitu. Jadi ada dua tempat yang menyediakan string koneksi yang bisa digunakan untuk request dan respon. Nah, tapi itu di bagian back end ya, atau di bagian belakang aplikasi. Jadi kalau user tuh nggak melihat itu, kalau pengguna atau pengunjung. Baik, saya akan cerita lebih ke kita bisa menggunakannya untuk apa sih gitu. Terkait dengan API dari Gemini misalnya, itu kita bisa mendaftar membuat project di Google Studio, lalu di sana kita akan membuat nama project kita dan kita akan bisa meminta API key dari Gemini. Nah, di sana akan ada dokumentasi bagaimana cara menuliskan script API-nya dan juga prompt yang akan dibawa script itu untuk meminta respon dari Gemini. Akan ada dokumentasinya di sana. Saya yakin untuk mencari caranya itu sangat mudah, bisa mencari di AI di tempat lain ya untuk caranya. Saya hanya cerita untuk penggunaannya saja. Oke, kalau di dunia kampus banyak ya, yang sudah kampus di mana saya bekerja itu sudah banyak sekali menggunakan layanan tersebut. Jadi aplikasi kampus yang dulunya hanya otomatisasi sekarang sudah menggunakan AI gitu. Sudah bisa memberikan respon yang bagus. Pengunjung taunya ya melihat aplikasi kampus biasa gitu, padahal di belakangnya itu adalah ada memanggil respon dari Gemini juga misalnya. Salah satu yang sudah saya pakai AI dari Gemini di back end-nya itu adalah misalnya website kampus misalnya. Nah, website kampus itu dulu awalnya di kampus saya bekerja itu sangat vakum sekali ya, tidak banyak berita dan tidak ada yang memanagenya dengan baik, yang mengadministrasinya dengan baik. Jadi lalu saya rubah untuk nyaman untuk mempostingnya, nyaman menulis beritanya tanpa error, cepat, mudah, dan itu pun belum tentu bisa setiap hari. Belum tentu setiap hari ada berita. Jadi ada hari-hari di mana ya tidak ada berita gitu, jadi kosong gitu ya. Nah, ada solusi di mana kita dibantu dengan AI. Jadi begini, saya berpikir untuk membuat aplikasi presensi ketika KKN misalnya. Nah, KKN itu kita membuat sebuah aplikasi untuk presensi di daerah KKN ya, di lokasi KKN itu. Presensinya itu berupa upload foto harian, dan foto itu harus memiliki sedikit judul kegiatannya dan sedikit deskripsinya. Setiap hari harus upload foto itu dan fotonya harus terlihat di kegiatan itu juga. Nah, suatu ketika aplikasi itu sudah berjalan, akhirnya aplikasi itu memiliki sebanyak 5.000 foto lebih sekali kegiatan KKN ya di kampus ini.
Jadi ada ribuan foto lebih dan setiap foto itu ada deskripsinya, tersimpan di database di sub aplikasi KKN. Tentunya KKN itu ada di dalam SSO juga. Nah, setelah saya mengembangkan itu, kita memang sudah harus berpikir bahwa data itu akan bermanfaat suatu ketika nanti. Yang penting menambang data dulu. Apapun bentuknya, apapun lokasinya, tambang data dulu, minta data ke user, isi apa, bla 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 bla, simpan, suatu saat pasti akan berguna. Akhirnya dari database aplikasi KKN itu yang memiliki judul, deskripsi, dan satu foto di satu kegiatan mahasiswa di satu harinya, itu bisa saya manfaatkan. Oke, jadi kita kembali ke aplikasi website kampus. Website kampus itu ada di backend-nya itu saya menggunakan penjadwalan atau cron ya, kalau di Linux. Jadi script itu akan saya jalankan setiap jam 1 malam secara otomatis. Nah, script itu di dalamnya apa? Di dalamnya adalah dia mengambil satu data kegiatan siswa tadi, ada satu judul, satu deskripsi, dan satu foto. Dia ambil, lalu di copy di database-nya, lalu diambil, lalu diinsertkan di database aplikasi website, dan setelah itu dari keterangan dan judul itu dimasukkan ke prompt, tentunya ditambahin dengan metode-metode yang pas ya, dimasukkan ke prompt, lalu dimasukkan ke string API tadi, akan merequest ke Gemini untuk mengembangkan menjadi satu deskripsi berita. Setelah selesai mendapatkan respon, maka hasil responnya disimpan di database di aplikasi web portalnya dan siap rilis. Nah, untuk rilisnya juga otomatis ada cron satu lagi, yaitu dia akan mengecek bahwa tidak ada berita yang dibuat oleh admin, oleh siapapun di web selama 2 hari atau 1 hari. Jika tidak ada, maka ambil dari bank pos 1 rilis. Nah, oh iya, yang dari kegiatan siswa tadi itu masuknya ke bank pos ya. Jadi ada pos isinya artikel berita, ada bank pos yang siap diambil satu-satu ketika tidak ada berita inputan dari admin. Jadi web itu setiap hari akan memiliki konten, termasuk ke bawah juga fotonya gitu. Nah, itu otomatisasi di web kampus itu salah satunya ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat Gemini AI API-nya itu? Jadi keterangan itu kita bawa di connection string atau API-nya ke Gemini. Nah, nanti akan kita bungkus dan kita requestkan ke Gemini. Nah, membungkusnya itu ada salah satu cara yang menurut saya sudah lumayan bagus dan selalu tepat, yaitu co-star ya. Metode co-star itu adalah cara kita nge-prompt gitu, cara kita membuat prompt, membuat trigger khusus. COSTAR ya. C-nya itu adalah konteks atau boleh dibilang latar belakang. Di situ biasalah kita akan menulis saya adalah pengelola web kampus Universitas bla 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 bla, akan menulis berita tentang ini. Nah, itu latar belakangnya. Terus O-nya itu adalah objektif. Nah, objektif itu adalah perintah. Nah, perintahnya itu bantu saya untuk menuliskan secara profesional dan bla 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 berita gitu ya, dengan judul kegiatan dari mahasiswa, judulnya ini, deskripsinya ini, di lokasi ini gitu misalnya. Kan ada di deskripsinya. Masukkan respon ke tag. Nah, itu harus ada tuh.
ke tag namanya bebas ya, namanya tag, jangan sama apa istilahnya, jangan menggunakan bahasa sintak atau bahasa coding gitu ya. Jadi tagnya itu misalnya responku gitu ya, masukkan hasil respon ke tag responku. Nah, tag itu adalah di dalam kurung siku, responku, lalu dalam kurung siku lagi slash responku ya, jadi seperti coding tapi itu bukan sintak. Lalu selanjutnya adalah STAR, itu adalah model bahasanya, terus tone-nya, terus audiensnya adalah publik yang berumur segini kalau mau ditentukan, tapi kalau enggak ya cuman publik. Terus R-nya, bagian R-nya tuh respon. Nah, respon itu hanya ada tag responku dan tag dalam kurung siku slash responku. Jadi Gemini itu akan kita batasi, jangan kebanyakan respon, istilahnya jangan kebanyakan pendahuluan bla 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 bla, cukup saya minta responnya itu masuk ke dalam tag itu. Jadi makanya di bagian respon itu isinya respon sama dengan tag responku tadi. Nah, setelah itu semua co-star tadi itu dijadikan satu baris lalu di requestkan ke Gemini. Nanti responnya itu adalah, kalau kita lihat itu tag responku, kurung siku ya, kurung siku responku, lalu ada isinya responnya, lalu slash responku gitu ya. Nah, kita tinggal membuat coding untuk mengambil apapun yang ada di dalam tag ini dan ini ya, responku dan slash responku, pembuka dan penutup gitu. Saya mengambil semua konten yang di dalam antara ini dan ini, ambil semua, simpan di database. Selesai, satu berita otomatis akan terbuat dan kita nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu capek. Dan dari 5.000 foto hasil absensi atau hasil presensi mahasiswa tadi, berarti saya memiliki stok 5.000 berita dan akan diambil otomatis satu-satu ketika saya tidak di kampus tidak menulis berita baru. Mungkin itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya.